Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas praktek mengajar saya di kelas 6 yang berjudul atau bertemakan zikir dan doa. Apakah zikir dan doa itu? Mungkin teman-teman sebagian teman-teman mengetahui bahwa zikir dan doa itu sama. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sekaligus mengoreksi apakah zikir dan doa itu sama. Yang pertama adalah pengertian zikir. Zikir dalam bahasa Arab az-zikru. Az-zik adalah pujian-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang. Zikir juga merupakan sebuah aktivitas ibadah dalam umat Islam untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Allah diantaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum dalam Al-Quran. Bacaan zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah. Untuk selanjutnya pengertian dari doa. Doa berasal dari bahasa Arab ad-du'a yang diartikan suatu keinginan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, doa berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya, dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan ataupun bencana yang tidak diketahuinya. Terus perbedaan dari zikir dan doa itu apa? Mungkin perbedaan dari zikir dan doa ada 3. Yang pertama adalah dari sumbernya. Sumber zikir harus bersumber dari dalil-dalil yang sahih, lafalnya, waktunya, jumlahnya, dan tata caranya. Mungkin bisa diartikan bahwa zikir itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW maupun diriwayatkan oleh para sahabat yang bersumber dari Rasulullah. Sedangkan doa redaksinya bisa dibuat sendiri oleh yang berdoa, namun tidak boleh membuat doa-doa tertentu dengan lafal tertentu dan aturan tertentu, kemudian mendakwahkannya khasiatnya layaknya doa yang datang dari Rasulullah. Itu termasuk bid'ah. Selanjutnya adalah nomor 2, bahasa. Untuk bahasa zikir harus sesuai dengan bahasa Arab, karena Rasulullah SAW mengajarkannya dalam bahasa Arab. Bila diucapkan tidak dengan bahasa Arab atau dengan artinya saja, maka itu tidak mengandung nilai zikir dan tidak termasuk zikir. Sedangkan doa boleh diucapkan dengan bahasa daerah setempat, karena orang yang berdoa harus mengerti apa yang mereka minta. Untuk yang nomor 3, bentuk. Untuk bentuk zikir bisa berupa permintaan, bisa pula hanya penyebutan pujian kepada Allah tanpa disertai redaksi permintaan. Doa harus mengandung permintaan sesuai dengan artinya secara bahasa. Setelah jelaskan pengertian dan ataupun perbedaannya tadi, terus selanjutnya adalah tujuan zikir dan doa. Tujuan zikir dan doa yang pertama adalah untuk menenangkan hati. Yang kedua adalah memohon hidup selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari semua setan yang terkutuk. Yang nomor 4, memohon agar kita diberi keselamatan dunia dan akhirat. Nomor 5, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat-Nya. Untuk yang nomor 6,
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, setelah tujuan zikir dan doa adalah manfaat zikir dan doa. Manfaat zikir dan doa yang pertama adalah dilancarkan rezekinya. Sebagai manusia, salah satu cara terbaik untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa dan zikir. Karena sejatinya rezeki bagi seorang tidak hanya dicari, namun juga rezeki seorang harus kita doakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Untuk nomor 2, yakni menghilangkan perasaan gundah. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 telah disebutkan bahwa yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Setiap manusia tentu pernah merasakan stres ataupun gundah. Ketika sedang berada dalam fase tersebut, disarankan bagi Anda untuk selalu memperbanyak zikir ataupun doa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan cara ini akan membantu kembali hati kita ini merasa tentram dan damai. Untuk selanjutnya, nomor 3 adalah menjauhkan diri dari godaan setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 176 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya mereka adalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kamu kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Kita semua mengetahui bahwa sampai akhir dunia atau hari kiamat, jin dan iblis akan selalu mengganggu manusia dalam setiap sendi kehidupan. Hal itu sesuai dengan janji mereka kepada Allah, yakni bahwa mereka akan selalu mengganggu dan menggoda manusia itu sampai hari kiamat, sebelum mereka diturunkan dari surga. Itulah janji mereka kepada Allah, dan mereka tidak akan pernah menyukai seorang manusia yang beriman kepada Allah. Mengingat intensitas waktu berzikir dapat membantu manusia menjauhkan diri dari gangguan jin dan iblis. Karena semakin sering kita berzikir, semakin meningkat pula rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat jin dan iblis menjadi enggan untuk mendekati. 4. Dapat mengontrol emosi dalam diri. Mengontrol emosi dan kesabaran adalah salah satu tantangan terberat dalam kehidupan manusia. Sebagai umat Islam, kita diharapkan dan diwajibkan untuk selalu berperilaku baik kepada sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Untuk itu, manusia diharapkan untuk lebih bijak dan pintar mengolah diri, emosi, dan perilaku sebagaimana Islam selalu mengajarkan hal-hal baik untuk ditetapkan oleh umatnya. Rutin berdoa dan berzikir dan memudahkan kita untuk mengontrol diri maupun menjaga kestabilan emosi kita. Selanjutnya adalah waktu berzikir dan berdoa. Waktu berzikir dan berdoa, mungkin ada banyak waktu berzikir dan berdoa yang sudah kita ketahui, namun yang akan saya jelaskan kali ini adalah waktu berzikir yang mustajab. Yang pertama adalah setelah membaca Al-Quran, yang kedua adalah setelah sholat wajib, yang ketiga adalah pada saat tengah malam setelah tahajud, yang terakhir adalah saat berpuasa ataupun sunat. Setelah kita maka selanjutnya adalah tata cara zikir dan berdoa.
Yang pertama, mungkin tata cara zikir dan berdoa mungkin sudah banyak orang tahu, namun saya akan menjelaskan sedikit tata caranya. Pertama adalah menghadap Ka'bah. Yang selanjutnya adalah sebelum berdoa membaca basmalah, istighfar dan hamdalah, kemudian disusul sholawat Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Yang ketiga adalah mengangkat kedua tangan sebelum berdoa dan mengusap wajahnya dengan telapak tangan setelah sholat. Yang selanjutnya meminta dengan suara menenangkan sambil berdoa dengan sungguh-sungguh, tulus dan serius. Yang selanjutnya berharap pada Allah menerima doanya. Yang selanjutnya berdoa diulang pada waktu lain untuk menunjukkan seberapa serius kita berikan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah setelah berdoa ditutup dengan sholawat Nabi dan pujian kepada Allah. Sedikit saya mengutip kata-kata mutiara. Mungkin ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ataupun dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 seperti bacaan seperti yang saya jelaskan tadi, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Kesimpulan dari materi yang saya berikan pada kali ini adalah zikir dan doa sangat penting dalam kehidupan karena keduanya saling berkaitan dan merupakan ibadah yang berfungsi sebagai sarana seorang hamba berkomunikasi kepada Khalik agar menjadikan kita sebagai seorang hamba yang bertakwa dan tidak kufur. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya berikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.